Hujan lebat yang turun disertai angin kencang merobohkan pohon mahoni di Jalan Pasupati, Kota Bandung, Jawa Barat. Pohon setinggi sekitar 18 meter tumbang melintang menutup hampir seluruh ruas jalan. Akibatnya terbentuk antrean panjang kendaraan dari kedua arah. Evakuasi langsung digelar petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Menggunakan gergaji mesin, petugas memotong-motong dahan pohon dan membersihkannya dari badan jalan. Tumbangnya pohon mahoni tersebut juga telah merusak pagar pembatas di Jalan Pasupati. Hujan deras selama sekitar 1 jam membuat sejumlah jalan di Kota Bandung digenangi banjir dengan ketinggian sekitar meter sampai 80 cm. Salah satu lokasi yang terdampak adalah Jalan Lebih Panjang. Warga bahkan harus menutup arus lalu lintas akibat tingginya genangan dan kuatnya aliran banjir. Selain itu, genangan air juga menghambat lalu lintas Jalan Tegal Lega. Banyak pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraan mereka. Tidak hanya itu, permukiman yang lokasinya lebih rendah dari badan jalan juga ikut tergenang sampai kedalaman 1 meter. Buruknya drainase serta banyaknya sampah membuat kawasan tersebut sering tergenang. Kondisi terus berulang meskipun rumah pompa sudah dipasang. Sedikitnya 800 rumah warga dan lebih dari 2.000 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Banjir di permukiman warga antara 70 cm hingga 1 meter. Banjir terjadi akibat curah hujan yang tinggi dan jebolnya tanggul Sungai Widodaren. Banjir besar di Jalan Pantura Sayung Demak sudah berlangsung 6 hari dan belum kunjung surut. Selain mengakibatkan akses Jalan Pantura Demak Semarang lumpuh, banjir mengganggu perekonomian masyarakat. Karena terjadi kemacetan panjang hingga kendaraan truk terlambat memasok sembako ke tempat tujuan. Sementara di Sukabumi, Jawa Barat, hujan deras yang mengguyur sejak Senin sore menyebabkan banjir bandang di ruas Jalan Nasional Cisolok. Ratusan rumah warga di 4 desa di Kecamatan Cisolok terendam. Jembatan penghubung antar 2 desa yakni Desa Cisolok dan Cikahuripan juga terputus. Banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Pelabuhan Ratu Cisolok. Akibatnya arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Pemberian bantuan sosial yang seharusnya tepat sasaran untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya malah disalahgunakan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menerima data penelusuran dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Terungkap 5.000 dari 602.000 warga Jakarta penerima bansos terlibat judi online. Rano Karno menegaskan bansos 5.000 warga yang main judi online akan dicabut. Kini pemerintah tengah mencari cara untuk menyisir warga penerima bansos yang mengalir ke judi online. Apa yang membuat judol kian merajalela sehingga orang yang layak menerima bansos bukan mencukupi kebutuhan dasar, melainkan berperilaku merugikan. Satu persatu pengedar obat keras jenis Tireksi, Tramadol, dan Hexider dibekuk petugas Satpol PP Kecamatan Tanah Abang. Dalam operasi Senin petang, 10 pelaku ditangkap setelah berupaya melarikan diri dan melawan saat dibekuk petugas berpakaian preman. Dari operasi ini, petugas mengamankan 3.264 butir obat keras dari berbagai merek, termasuk 800 butir Tireksi, 1.839 Tramadol, dan 625 Hexider. Sejumlah senjata tajam juga diamankan sebagai barang bukti. 10 pelaku bersama barang bukti dibawa ke Panti Sosial Kedoya untuk pemeriksaan dan pembinaan lanjut. Pagi-pagi seru, pasti seru. Ya, Ba. Kurang kompak. Oh, kurang kompak. Iya. Sekali dengar. Iya. 1, 2, 3. Pagi-pagi seru, pasti seru. Deh, Ba, geranya nanti kenal liar geranya. Biar tinggalin geranya. Ya, tapi di video geranya banjir di mana-mana. Tadi ngomong apa sih lu kagak ngerti gua? Ini, Bah. Tadi ya, saya ngeliat di video ini. Ada banjir. Banjir di mana-mana. Kelelep. Abah kena banjir nggak? Kelelep lu tuh kelelep. Tahu. Orang pada kelelep banjiran mulu ya.
Mau gue makan ya tahun ini ya, biar nggak apa banjir air. Tapi tahun depan mah kalau bisa mah ya Allah ya Tuhan. Apa tuh? Biar pada banjir duit. Amin. Banjir job, Amin. banjir kerjaan. Amin. Peluang kerja banyak. Amin. Orang-orang pada nganggur, pada berkutuk kesian, Iya, bener pada sih, susah. ya, bener Jangan ya. banjir air, kalau bisa mah ya Allah bayar duit. Heeh. Lagian sampah di mana-mana Iya. gitu ya. Terus tau gak? Makanya pada buang sampah sembarangan sih lo. Ayo ngajen kesel gerana. Iya kesel, gue juga kesel. Apa ini? Ini nggak bener nih, ini nggak bener nih. Masak, namanya juga ibu-ibu kalau masak begitu rame. Enggak, bukan itunya, tapi host kerajaan pagi-pagi seru ini kayaknya mau di kudeta lagi. Aduh, Kudeta lagi. No. Kita kalau berdua dicokot keluar di gerana. Dikocok-kocok apaan sih? Dikocok-kocok. Diambil. Sekarang hostnya kita berdua. Terus kan ini ya? maksudnya apa dari tadi? Ini pada pindah ke sini pada kebanjiran di rumah bagaimana sih? Oh no, Ibu Sandra Dewi disuruh kemari kita masak. Oh, Bu RW. Bu RW, Bu RW. Oh, kalau disuruh Bu RW kita nggak bisa apa-apa. Ya udah deh, nggak apa-apa deh kalau kayak gitu. Ini masak apa tapi? Pecak. Pecah apa? Pecak Pecak silat. Nila Sari. Cak Nila. Ya. Ini ikannya harus nila. Pis ikan Nila. Oh. Nggak ada Aida. Kalau ikan kembung Ini nggak boleh cewek- ikan kembung. Kamu mah antum masuk angin dong. Kalau ikan cupang bisa nggak, Pak? Cupang kamu ngadu, itu Kekecilan mah buat dong. pajangan. Tapi by the way, Jarimun. Mbak ini harus cewek atau cowok, Mbak, ikannya, Mbak? Itu. Ya kan kita namanya kehidupan di dunia itu ya harus ada cewek, harus ada cowok. Oh, jadi ini Makanya cewek. ada cewek, ini cowok. Oh, gitu. Dikawinkan dan dinikahkan. Udah dinikah udah sah, makanya gua ini dia katanya cinta pertama. Soalnya dia cinta pertama, cinta mati. Jadi kudu dimati dua-duanya nih, biar digoreng. Yang digongseng apa nih tuh? Yang digongseng ini ada yang namanya temu kunci. Fine key kalau bahasa Inggris. Temu kunci, kalau kunci apa key? Temu kangen. Kalau temu apa? Heeh. Welcome. Salah. Temu Meet, apa? meet. Meet. Greet to meet berarti Lu dong. gimana bukanya? Ininya dong, Mai. Lu biasa pakai take Sana on, sibuk. pakai gitu. Iya, sibuk. Ya lanjut ya. Pak tuangin bentaran, Temu Pak. Lu ngomong kunci, nih. ada namanya onion red, bawang merah. Bawang merah. Terus ada cabe setan. Cabe, jangan Cabe ngeliatin kita, setan. jangan ngeliatin kita. Cabai rawit hijau sama rawit merah cemplungin. Ini ada terasi juga di sini. Jahe, yang penting ada jahenya. Wah, pedas nih ya, sepedas omongan netizen ya. Vansa coba komentarin, Vansa coba komentarin. Oh, deh coba gerana, Mbak. Itu mereka masak Oh. Mbak. Itu bawang nau gitu gerana. Bang, pelan-pelan bang. Oh. Cing jarimun, sehat cing jarimun. Nah, Mbak, pemirsa. Mbak, ini kan banyak banget, Mbak, perasaan yang bagi-bagi resep ini. Emang punya berapa resep sih, Mbak? Banyak, gue bisa masak semuanya. Masakan Sombong Korea gue banget. bisa, masakan Japanese gue bisa, masakan Western, apa sih no Western, apa sih? Western apa? Indonesia gue bisa, masakan orang hajatan juga gue bisa. Saya curiga nih, resep Krusty Krab dari Baba juga nih. Curiga mulu lu kayak tetangga. Nih, apa namanya? Nggak apa-apa. Resepnya ditahu banyak orang. Setiap ilmu yang kita kasihin kepada orang lain, insya Allah ilmu kita bermanfaat buat orang lain, berkah hidup kita. Nah, ini jadi- kita kasih tahu Ilmu, juga apa ke ilmu? pemirsa kalau ini adalah tamu istimewa kita hari ini. Yes. Yang Oh, satunya gitu. konten kreator tukang masak ya, Mbak, bener? Tukang masak. Tukang mah jangan Tukang tukang. tenong. Bukan ya? Lagi hobi masak ternyata. Oh, salah. Kalau Vansa dari tadi udah ceplos-ceplosnya pakai bahasa Sunda tapi bahasa Korea tapi sebenarnya itu Korea apa? Itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda yang dikoreakan. Sundanese. Coba. Spesialis Korea tapi ya, spesialis Korea. Iya, spesialis Korea. Oh, ada yang yang lain lain. tadi. Ada. Ya. Be, ngapain? Mbak, kurang kerai ya teh euy, ditanya nasi gue hayo. Emang bagaimana sih ini mencetnya dari tadi gue bingung banget matinya bagaimana apa bagaimana? Mau matiin atau mau nyalain? Segala ginian gue dikasihnya jangan kompor begini, gue biasanya pakai Baik, tungku. salah pencet terbang kita semua. Jangan dong. Jangan. Jangan, kompor masa bikin Kita terbang. pencet lu. Jangan, Gimana? Yaudah ini. Gimana nih? Nih, Ini sambil kita bahas ini nanti ya pemirsa ya. Iya, masih Kita lama mau nih masak kayaknya. bareng sambil kita nungguin juga nih Babe belajar masak, belajar pakai kompor dulu. Iya. Hoi, si sabar. Be sabar Be mau iklan Be. Oke, iya. Ya, pemirsa nanti kita balik lagi pemirsa tetap di Pagi Pagi Seru. Pemirsa Pagi-Pagi Seru, siapa sih yang gak kenal tamu istimewa pagi ini? Punya mulut, lu punya bacot, dia punya bacot, lawan. Lu punya tangan, dia punya tangan. Lu punya kaki, dia punya kaki, lu lawan. Enak aja, jangan pakai nangis.
lawan. Postingan di media sosial miliknya isinya masak, masak, dan masak sambil nyerocos. Dialah Nyak Kopsa alias Baba Madun. Putih duluan. Nah, potong videonya kok nih kok. Jadi dimakan, kita cemplungin. Meski namanya belum lama menjadi perbincangan, setelah warung makan oseng Nyak Kopsa mendapat ulasan tak menyenangkan oleh food vlogger. Jadi lu dijelek-jelekin sama dia. Oh. Tapi sekarang Baba Madun lagi menapaki babak baru dalam karirnya. Seperti apa sih? Yuk denger langsung deh jawabannya. Hanya di Pagi-Pagi Seru, pasti seru. Udah digoreng, direbus. 김세태 씨, 스티븐 네글리스 비싼 거라냐? 아이 한씨, 사회. 야, 캐라냐? Annyeonghaseyo yorobun, Pagi-Pagi Seru. Nama Vansabi pasti udah gak asing lagi kan bagi pemirsa yang suka scroll media sosial. Lelaki asal Cianjur, Jawa Barat ini dikenal lewat gaya bicaranya yang unik, yaitu menggunakan bahasa Sunda tapi dengan logat Korea. Yang sukses bikin netizen penasaran sekaligus terhibur. 하나소랑 가서 한다고 한 나비 또 namanya 시작까지는 심해 왔었나? Vansa berhasil membawa unsur lokal ke tengah tren global. Dengan ratusan ribu followersnya di media sosial, Vansabi membuktikan bahwa kreativitas tanpa batas bisa datang dari mana saja. Mau lihat seseru apa ya seorang Vansabi? Kita saksikan keseruannya di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Balik lagi di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Balik lagi kita bakal masak. Yo, ini harumnya sampai banget nih ke sini nih. Jadi tadi tuh apa aja berarti, Bah? Berarti Temu kunci, temu kunci, cabai rawit, jahe, berambang merah, Berambang merah. berambang ya, merah, onion red. Oh, Bawang ini merah. bawang merah, oke bawang merah. Terus ini Digecek-gecek aja. Ini pakai terasi udah ya. digecrek-gecrek. Oh. Taruh ini sugar dikit. Sugar, tahu sugar? Berapa sendok? Ya jangan banyak. Ini salad. Oke. Salad ke garam ya? Oke. Beh, ini bisa jago gini. Iya. Infonya Babe dulu Asep katanya di restoran. Asep. Asisten chef. Asep ya, oke. Bener, Be? Sebenarnya kalau chef itu kan ada yang namanya sekolahannya. Kalau gue otodidak, bukannya kita Otodidak. Otodidak ya. Otodidak. Ngerti dari lo orok gitu maksudnya. Jadi jago. Iya, jadi gue ditugasin sama Allah buat nyari duitnya begini tukang masak. Sampai sekarang deh Iya, lo kan jadi host kan? Berarti ya. Nah, sama. Berarti nggak ada belajar akademi gitu ya, akademi chef nggak ada ya? Enggak ada, lu kata sekolahan, sekolahan lu Nah, kata sambil nyanyi. ngobrol-ngobrol barangkali. guys, kita mau lihat fun fact dulu nih. Let's go. Tentang Baba Madun yang pertama. Baba Madun. Iya, Baba Madun. Yang pertama fun fact-nya adalah Yang pertama, mulai viral di medsos sejak 2019 sebagai sosoknya Kopsah yang kocak dan nyablak. Gimana tuh, Bapak? Kalau Nyakopsa itu terlahir dari tahun 2017. Oh, udah lebih lama lagi ternyata. Iya, main lenong, awalnya main lenong kita di mana-mana kita pergi kadang-kadang jam 3 malam kita ajar uyur orang pada tidur kita main lenong. Udah basi banget muka kita udah basi. Babe ngomongnya cepet banget, Babe. Kita Berarti, udah... Orang lenong juga lenong kalau kita cepet domelin kita sama Haji Mandra. berarti itu fakta ya? Sama iya fakta. Faktanya Fakta. jadinya Kopsah. Mantap. Nyakopsa itu main Lanjut YouTube. nih, kita mau lihat fun fact dari Kak Vansabi. Iya, Let's diem-diem go. mulu dari tadi nih. Belum dia, belum dia. Lanjut, selain logat Sunda Korea, juga bisa logat Thailand dan Prancis. bener. For real. Coba. Mendengar kan nih, Bah? Ini Boleh. Kita wawancara Coba. Baba ya. Boleh. Coba. Thailand dan Prancis. Yes. Thailand, dulu, Prancis. coba ya. Keba, Mbak Cikra. Ini keur masak nun. Ini namanya cabai jingkrak. Lu tadi ngomongnya jingkrak kan? Bukan lagi masak apa gitu. Oh, I am a food apa sih kalau bahasa masak? Food vlogger. Food blogger. Food Gue lagi masak makan. pecak. Oh, pecak nila. Prancis coba. Prancis. Itu dari Thailand ya, sekarang Prancis. Prancis. Pohba. Awas muncrat lu kena masak. Iya nih, Pohba. Enggak apa-apa. Terusin. Pohba. Gas hoama. Masak ikhte.
Babak sampai mematung gitu. Oh nih apa ini? Lu ngomong tadi spaghetti bolognese apa? Spaghetti Bapak terus lama Bapak, masak ini. Bapak lama gak masak ini, Bapak? Gitu. Ini dulu gua kamaran sama si Salama. Jadi gua belajar masak bareng-bareng. Masaknya di kaleng dulu, zaman dulu. Masak di kaleng susu. Jadi di situ berawal dari tukang masak-masakan. Lu ngomong apa sih barusan? Gua ngomong apa sih? Gua ngomong apa nih, Mang? Nggak nyambung ya. Udah lama masaknya. Masak ini lama Masak ini lama atau enggak? Oh, just minute. Oh, just Just a minute. Oh, just a Oke, minute. kita lanjut dulu fun fact yang selanjutnya buat Oke, Bapak Madun let's lagi go. ya. Masih ada nih, Kita masih lihat ada nih, masih ada. fun fact yang kedua dari Bapak Madun ya. Yes, benar banget. Mulai berdagang makanan dengan gerobak atau tenda di pinggir jalan sejak 1998, membuka warung rumahan sejak 2012. 98 Bang Madun. 98 dagang di gerobak dorong. Kagak direstuin sama orang tua sebenarnya dagang. Dulu pas Krismon dong. Iya, pas banget Krismon. Jadi ceritanya begini nih, ada ceritanya nih. Ah. Bokap gua tuh termasuk orang tua yang bener-bener detail sama duit. Oke. Pelit buat modalin anak, pelit banget bener-bener. Tapi gua nggak minta apa-apa dari orang tua gua. Motor aja gua nggak minta. Sampai gua pengen banget, tapi ngiler-ngiler gua pengen beli motor, orang pada beli motor. Itu bapak gua bener-bener daglag banget, gua kagak dibeliin motor apa gua muda. Gua diboncengin temen gua mulu. Akhirnya tuh bapak gua sakit 3 bulan. Gua lagi kerja di perusahaan restoran waktu itu. Ditelepon sama bokap gua, pulang lu bentaran, ngurusin usaha gua nih. Gua lagi sakit, kata bokap gua. Ah, kesempatan nih kalau bokap gua sakit berarti gua bisa buat cari modal nih. Jadi ceritanya gua bukannya nyolong sih ya. Nah, awalnya bokap gua nyerahin ke gua tuh duit, segala catatan-catatan. Kan bapak gua dagang ayam potong dulu di Petak 9. Nah, di Petak 9 sekarang udah dijual. Terus tempatnya. Nah terus 3 bulan bokap gua sakit, gua yang nungguin dong segala namanya dokumen, apa namanya Administrasi. masukan, keuangan, pengeluaran, bayar utang, sono sini. Ada tuh lebihnya, misalnya ada lebihnya 500.000. Yang 50.000 gue selipin. Berarti gue mau bohong, ada tujuan gue nanti kalau bokap gue udah sembuh, gue mau bokap gue pasti balik lagi dong, megang usahanya lagi. Gue modal dari mana? Gue minta modal pasti nggak dikasih sama bokap gue. Akhirnya dari situ. Gue kalah-kalahin 50.000, gue masukin lagi ke gue masukin lagi ke bank. Yang satu gue masukin ke bank bokap gue, yang satu gue masukin ke bokap. Tapi gue mintanya 50.000 aja. Gue kumpulin dapat 700.000 waktu itu. Alhamdulillah pas bokap gue bilang, gue mau balik lagi, gue udah sehat, gue mau dagang lagi. Ya udah lu kalau mau kerja lagi sono. Enak bener orang tua, gue udah berhenti di sono disuruh kerja lagi, ya mana bisa. Terus? Emang perusahaan bapak moyang lu. Akhirnya piring gue bener-bener bokap gue pelit banget sama duit. Akhirnya tuh duit yang 50.000 gue kumpulin dapat 700.000. Gue ojok-ojok, ya udah kalau bapak mau dagang lagi mah nggak apa-apa. Ya udah, emang gue juga punya simpenan. Nah, kalau gue juga banyak. Iya fakta tuh. 700.000 itu gue beliin segala penggorengan, koali, segala macam. Gue bisa masak, gue buka usaha di pinggiran kali itu waktu itu 98. akhirnya jago nih sekarang. Sampai Jago sekarang juga panjang acuannya. Gue kagak mau, gue mau edukasi dulu nih kepada semua orang. Jadi orang tua gue udah sehat, orang tua gue udah sembuh, orang tua gue udah beraktivitas lagi. Dia nanya nih sama gue, lu udah punya motor, lu ngomong-ngomong punya usaha, lu modal dari mana? Gue bilang, boleh ngambil, boleh nyatut di duit lu. Iya. Gitu. Faktanya Ceritanya seperti itu Bokap gua begini. ternyata. Nah bokap gue bilang begini, emang lu pinter kayak bapak lu? Iya. sama aja. Nih, Bah, tapi dari tadi udah banyak ngomong nih. Bapak fokus dulu, kita kesini dulu nih. Fun fact berikutnya. Selanjutnya tentang Kafan Sabi. Let's go. Apa? Ternyata bukan hanya piawai menirukan logat, tapi juga Kavansa ini jago joget. Dipersilakan Langsung aja untuk Kavansa Vansabi. ditunjukin. Waktu dan tempat dipersilakan. Ini fakta dulu ya. Faktanya aku udah 6 tahun lah nggak pernah menyentuh dance lagi, tapi ini coba dulu. Kita coba dulu. Nanti kita dangdutin. Musiknya mana musik? Musik. Kita mau music. Musik, let's go. Wow.
Allahu Akbar. Coba kayak bangsa nih, kayak bangsa. 3, 2, 8. Udah balik lagi aja. Udah. Kesini aja. Udah kesini aja. Udah kesini aja kesini. Udah 6 tahun lalu itu Udah joget 6 tahun terakhir. lalu, jadi dulu tuh ada fun fact juga nih. Apa? Aku dulu sebelum jadi content creator. Minum. Son, euy. Minum. Nggak apa-apa. Iya. Jadi dulu tuh aku sebelum jadi content creator 2015, pokoknya aku tuh dulu tuh terjun ke dance dulu. Oke. Dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA. Terus dari kelas 2 SMA sampai 3 SMA aku tuh ngelatih dance. Oh, coaching. sempat jadi guru. Iya, Oke. jadi bikin koreografi gitu kan. Jadi nyari duitnya dari situ tuh. Per bulan 50.000, enggak, per minggu 50.000. Kan lumayan lah ya. Lumayan. Nah, dari situ aku itu tuh tahun 2018-17 deh. Dari pas udah aku mulai jadi content creator, udah mulai meredup tuh si dance itu. Karena aku fokusnya lebih ke konten kayak gitu. Oke, berarti transisinya pas umur berapa tuh Kak berarti? Pas umur 17 tahun. 17 tahun, tapi dua-duanya kan menghasilkan uang. Mbak, capek, Mbak? Enggak. Terusin. Enggak, itu kayaknya umur 16 tahunan deh. 16 tahunan, 17 tahunan deh aku benar-benar udah berhenti. Enggak berhenti, kayak transisi lah, mulai transisi. Oh mantap, pada pinter cari Gitu. cuan ya. Kita ke fun fact selanjutnya dong. Apa Nih. tuh? Apa fun fact selanjutnya? Ada nih. Dari tamu istimewa kita yang jago masak dan juga Baba. satu jago ngulek di sini. Satu jago ngulek di badannya tuh. Warung makannya Baba Madun bisa menjual 40 kilo jengkol per hari. Gimana ceritanya? Gimana sih ini? Tadi Babang Ini diurut gini, Bang. Tadi sih modern semua, gue bilang saya pakai tekoan. Mbak, ini kayaknya teko masalah nih Ini besok nih. butuh banyak gak? Diguyur dong, diguyur. Sini. Terus. Jengkolnya gimana? 40 kilo per hari gimana? Dulu sebelum di-review orang. Ini jago kebanyakan gak? Sekarang mah ya buset, 3 kilo nggak kebanyakan. berapa. Ini jangan ditinggalin. Bocor. Bocor. Yuk. Bocor kayak perasaan lu. Jangan dong. 40 kilo jengkol per hari, Be. Dulu itu mah sebelum di-review. Sekarang berapa, Be? Sekarang 3 kilo nggak bisa habis. Berarti deh. Dulu sekarang insya Allah lagi bangkit kembali. Amin. Kuntilanak kali bangkit terus. Hantu kali ah. Bagi ke kali ya. Terus ya udah dijalanin aja sekarang. Sebenarnya sih kalau konsepnya kita usaha itu satu mental. Lu nggak selamanya yang namanya orang viral itu nggak selamanya terus lu menanjak ke atas. Lu pasti ada sisi yang dimana lu hancur di bawah, jatuh bangun. Jadi kalau lu viral lu siap-siap juga turun. Benar. Oke. Kuncinya. Kuncinya mental. Kalau kagak punya mental jangan jadi pengusaha. Oke. Pasti dah. Mantap. Jadi tuang tenong aja lu. Ini belum jadi juga, Be. Udah dong. Udah ya, tapi kita makannya nanti nyicip-nyicipnya setelah yang satu ini ya. Tetap di pagi-pagi seru. Pasti seru. Lanjut, Be. Pemirsa, bagaimana rasanya kalau Anda hampir jadi mangsa harimau? Berdebarnya seperti nyawa mau melayang nggak ya? Konten kreator nampaknya jadi trending topik profesi masa kini. Tak peduli bagaimana latar belakang dan keahlian, mereka bisa tiba-tiba melejit dan dikenal semua orang. Kalau yang positif dan bermanfaat sih, oke saja. Tapi kalau beresiko, apalagi sudah menyangkut nyawa sendiri, bahaya sekali loh pemirsa. Seperti yang dialami seorang konten kreator dari negeri jiran ini. Ketika membuat konten di tengah hutan, seekor harimau sudah mengintai dan hampir menerkamnya. Aduh, ngeri sekali ya. Fahad MK
Pemuda Malaysia ini sampai harus memanjat pohon dan bertahan di ketinggian 4 jam lamanya loh pemirsa. Ia memang biasa membuat konten petualangan di alam dan situs-situs horor. Idih, ternyata dunia perhantuan bukan cuma digemari warga kita. Warga Malaysia sana juga sama saja. Itulah makanya Fahad MK bela-belain keluar masuk hutan dan tempat-tempat yang penuh tantangan. Kalau akhirnya ketemu harimau, kayaknya sudah sesuai dengan julukan negaranya kali ya. Malaysia alias Harimau Malaya. Syukur harimaunya mau pergi juga. Kalau terus nungguin di bawah pohon, cilaka 13 bukan? Lain kali lebih hati-hati ya bang. Boleh jadi konten kreator, tapi tetap wajib kudu jaga keselamatan diri dan memerhatikan lingkungan. Setuju kan pemirsa? Pagi-pagi cerah gini pasti segar banget. Minum susu kacang kedelai dingin. Pemirsa, siapa bilang mobil-mobilan hanya hobi untuk anak-anak? Kalau mobil remote alias mobil RC dimainkan bapak-bapak kreatif, jadilah konten yang seru dan unik. Perkenalkan, mobil RC ini bernama si Bugi. Ia bukan mobil mainan biasa, tapi bisa ditugaskan untuk beraneka macam urusan. Hari ini aku mau bawakan tahu Sumedang hangat ke pos keamanan komplek untuk Bapak Security. Si empunya Bugi, pemilik akun Wirawiris, tanpa perlu keluar rumah atau menyuruh orang lain, bisa membeli cabai di warung sayur dekat rumah hanya dengan menggunakan mobil RC-nya. Si Bugi juga bisa digunakan untuk macam-macam urusan. Nah, si Bugi ini pinter banget beli bermacam-macam jajanan. Tadi beli gorengan, udah pergi. Kalau sudah jajan, jangan lupa berbagi ya. Bukan hanya berbagi ke manusia, si Bugi ini juga bisa membantu mengantar makanan ke kucing liar di jalanan loh. Aku goyangin ban dulu sebagai salam pertemanan. Si Bugi luar biasa baik hati ya pemirsa. Akhirnya dia udah nggak takut. Meski demikian, tidak semua aksi si Bugi ini bisa berjalan mulus. Dalam beberapa unggahan Wirawiris, si Bugi ini juga pernah nyangkut di lubang, nabrak tiang, juga terbalik. Si Bugi bahkan pernah dibawa lari oleh seorang bocah. Tapi semua itu justru jadi bumbu lucu yang menambah daya tarik tontonan. Namanya juga konten kreator, memang mesti kreatif menciptakan video-video yang unik dan seru. Terus berkreasi ya si Bugi. Jangan lupa kapan-kapan main ke pagi-pagi seru ya. Loh, hati-hati tuh konten kreator. Mau diterkam singa. Harimau. Ini Sian panannya mau diterkam ku singa teh. silat. Nggak, ini gue nyari si Nirsan belum pulang kemari. Ini gue kuburin soalnya. Udah mau dimandiin. Udah ini si Nila gue udah mandiin. Terus? Lah saudara belum datang si Nirsan. Mau ada disampein, mau ada disampein. Pihak keluarganya Ada yang mau mau disampein? nyampein pesan-pesan terakhir sebelum di... Sebelum dilahap juga nanti ya. Padahal Tanah orangnya di baik ya belakang kemarin ya. jangan Padahal orangnya baik tuh dijual. katanya. Tanah yang belakang jangan dijual. Kunaon bro? Punya orang. Ya udah, Mbak, Kak Vansa, ini kalian Kunaonon. Kak, Mbak, dengerin aku mau ngobrol. Mbak Kak Vansa, ini kalian kalau menjadi konten kreator ada trik khusus gak sih biar bikin konten kalian itu lebih menarik? Oh,
Ayo bisa nunggu curang ora. Of course. Mana heula. Udah. Wah, udah jago dia ya. Dia memang Mana lah? dia kan emang bahasa orang Bandung dia. Gimana? Jadi kia gerana orang teman misalnya orang ngajarin konten kreator teh. Ini ngerti mau ya? Enggak bye-bye nanti triknya udah dikasih tahu panjang-panjang pemirsanya nggak ngerti. Ini nggak ada subtitle. Susah. Belum siap. Ya jadi kalau misalnya aku mah gitu ya. Tadi apa sih pertanyaannya? Trik khusus. Harus pakai bahasa Korea ini? Oh, trik khusus ya. Kalau trik khusus aku bikin konten, itu yang pasti kualitas dari video aku. Itu yang pertama. Kualitas video harus bagus. Yang pastinya apa ya? Aku kan pakai handphone ya. Handphone aku juga harus memadai lah. Oke. Iya. Terus juga tempat. Lokasi mulai dari pencahayaan, terus kayak background videonya gitu kayak alam-alam apa gitu bagus. Background edeng-edengan ya? Hah? Background edeng-edengan. Bukan dong gitu. Bukan suasana, Kondeng. background suasana. Terus kalau untuk membangun brand image-nya tuh gimana? Brand image kalau buat aku brand image aku tuh aku ngebangun diri aku tuh sebagai orang yang nyablak, tapi nyablak pakai bahasa Sunda Korea. Oh, kayak tadi Iya ya. biar diingat sama orang-orang tuh, oh ini dia opa Sunda Korea gitu. Dan beda dari konten kreator lainnya. Beda dari konten kreator Kalau lain. Bapak Madun gimana? Ini udah ya, lu ikhlasin ya. Ya sekalian kita siap-siap buat icip ya sambil dijawab, Bang. Kalau gue sih sebenarnya ya the natural aja video. Gue kalau lagi mood ya gue bikin konten. Kayak nggak diniatin banget itu bikin konten. Kadang-kadang kita lagi meyakin orang, kadang-kadang kita lagi ngoceh ngoceh sendiri aja begitu. Lah HP juga gue taruh sini, gue dengin-dengin aja begitu. Apa aja backgroundnya mah bodo amat gue mah. Yang penting kita ngocehnya gitu. Udah. Tapi kalau biar itu kan biar menarik ya. Kalau biar viral itu ada trik khusus gak sih? Karakter sih sebenarnya. Karakter, karena gini, kita tuh kayak aku sama Baba juga punya beda nih. Beda, apa ya, beda, tadi kan beda ya brand image kita ya? Iya. Beda, aku tuh harus ada background nih, bla bla bla. Baba tuh cuma kayak, apa namanya, cuma kayak diem simpen handphone aja gitu, dia backgroundnya nggak peduli gini. Tapi karakter aku di mata netizen gitu, oh ini dia Sunda Korea. Baba dengan karakter dia yang nyablak sambil makan atau sambil ngolak gitu kan, Mbak ya? Iya betul. Mbak, kalau biakin tuh apaan, Mbak? Kalau biakin? Nyari kutu. Kalau gue sih begini, kalau ini kan ada Apa nyari kutu? Nyari Oh kutu. gini nih. Nah itu dibiakin. Oh iya, biakin. Ribet. Lu mah bahasa zaman dulu. Bang, kalau bikin konten tuh butuh spesifik HP yang kayak gimana sih sebenarnya? Pastinya. Tadi juga kan ngomongnya kualitasnya harus bagus. Ya asal terang aja kan sekarang ada editing, kita tinggal terangin aja tuh warnanya. Kalau gue sih begini, kalau misalnya ini ikan nih, ya udah gini. Udah, gua nggak bersuara dulu Ti. Gua nggak pakai bersuara dulu, giniin terus kayak gini. Nah, tinggal tuh udah kita ini kan kita dubbing. Nih gua mau bikin pecak nih. Nih ada bumbunya ini, ada terasi, ada cabai bawang, segala macam begitu. Voice over. Berarti untuk menciptakan hasil yang bagus dibutuhkan handphone yang terbaik. Ya. Mahal kan itu. Yang terbaik mahal tergantung handphonenya. Ada handphone yang murah tapi bisa tidak mengecewakan orang. Cakep tuh, nanti mau dikasih tahu kali ya. Kasih tahu Semangat dong. Semangat banget tuh, sampai mundur-mundur. Iya. Murah tapi bisa Ada tuh. approve, bisa Approve gitu. lah, approve ya. Cahaya bagus. Oh Ya, ini baru deh. inget Mbak, baru inget saya ada tuh. Apa itu? Yang handphone dimaksud kan? Iya, apa ya? Oh nanti aja. Nanti. Yang harganya nggak nyampe. Ini ngomong dulu. Dia kelelep aja, kelelep air. Kelelep air, dia nggak bakalan itu remuk. Ini Untuk tahu handphone yang bagus, tapi harganya nggak terlalu tinggi, Yes. habis ini nanti diterangin semuanya. Yang itu. Yang nggak boleh kena air. Itu yang nggak boleh kena air. Iya benar. balik lagi. Iya. Ini aku udah datengin temen aku yang memang dia paham tentang apa obrolan kita tadi tentang handphone. Iya, mana siapa? Ada Mas Geza. Mas Geza ini Geza adalah juga. brand manager dari iTel. Itel atau Itel sih? iTel Itu emang itu kalau anak Gen Z mah katanya Itel apa Itel tuh ya? Iya benar sebenarnya banyak yang Apa Ketel? Kalau Indonesia sih emang benar Itel. Itel. Kalau kita sebagai
brand bilangnya itu itel, Mas. Gitu. Oh. Manggil gua emas ya. Berarti cuma sekurangnya. Kunaon sih teh? Lo ngomong apaan sih lo? Kaget loh, dia tahu loh. Ngerti juga. Ngomong kayak bebek merem. Ini aku mau nanya nih Kak. Iya boleh. Aku kan udah tahu nih bocor-bocorannya nih merek handphone ini. Tapi aku tuh masih pengen lebih tahu lagi apa sih kelebihan dari handphone ini tuh? Banyak banget nih. Selain dari chipset yang kencang banget nih, kita juga bisa nih dibanting-banting. Banting-banting. Iya, Banting. lu celupin ke air juga boleh. Langsung coba boleh nggak dibanting? Boleh ya. sekarang? Ini aku langsung praktekin sekarang aja ya. Coba banting. Oke. Aduh. Jangan dulu dah. Sayang mending buat anak gua dah. Anak gua hilang. Ya kayak lo. Iya. Coba cek. Terus enggak? Aman ya? Coba. Wah, aman. Banting lagi coba. Jangan-jangan ntar giliran lu pecah lagi. Jadi banting-banting. Iya bener ya? Ya, karena kita itu udah ada Corning Gorilla Glass 7. Monyong. Udah sih Kak, Lihat aja tuh. kita yang ngilu loh. Udah Mas, udah Mas, kita yang ngilu. Udah Mas. Anak gua kesian gak punya HP. Masih aman ya. Oke lagi ya. Oke. Kalau gua yang banting boleh nggak? Boleh, Coba mangga. sini. Sok. Coba. Oh kenapa tuh Aman bisa? aja. Mas, kenapa bisa tahan banting gitu ya? Iya, karena kita itu udah ada namanya Corning Gorilla Glass 7i. Yang dimana ini layarnya itu sudah yang oke lah gitu. Harganya mahal begitu mah. Enggak, Mahal aja. Serius? Sebelum ngomongin harga, ini selain dibanting katanya kan bisa dicemplungin. Saya sediain air. Nah, apalagi Saya kan sediain kalau air. sambil hujan-hujan gitu Iya, ya. lari-larian ya. Ini coba kalinya loh. Paling apa? Dicemplungin. Boleh cobain aja. Tapi Coba, sebenarnya boleh. teman-teman Coba harus di sini. disclaimer dulu. Ini tuh IP65. IP65 tuh ya sebenarnya tahan air aja. Coba kita buktiin aja kualitasnya. Kalau yang bisa cemplungin banget itu sebenarnya IP68. Nanti rusak dong berarti Nggak ini. apa-apa, cobain aja. Cobain kualitas aja. kita oke nggak? Kemarin saya handphone saya kesini masuk IGD soalnya. Lu cobain aja nih, cobain aja. Oke. Jangan tiba-tiba, BPJS nggak nih? jangan tiba-tiba ada tagihan nanti habis ini nih. Aman aja, coba. Dimakan paus dah. Masukin aja nggak apa-apa. Masukin aja, Oh ini nyalain Coba, sambil nyalain. Nyalain dah. Nah, Buktiin ini dulu. ya. Dah. Paling nelpon itu ada nelpon. Masih ya? Iya. Oke, Terbaik, Mbak. Ternyata terbaik. Berarti bisa sambil berenang bikin konten gitu. Coba sih Kak, aku penasaran. Coba ini emang gak rusak sama sekali. Bagus ya. Aman. Kagak rontok. Biasanya kamera kalau masuk air suka ngeblur. Ini enggak loh ya. Cobain dong Coba selfie ya, kameranya. selfie ya. Kameranya. Coba dulu kali ya, coba. Sini kita selfie. Rame-rame. Oh itu, Bang Mae. Saya nyari posisi. Kita selfie kejauhan. 2 tik. Bagus. Begini dong. Nih, mana sih itu? Itu gambarnya kagak murang. Mana tuh? Bagus banget. Lihat. Kualitasnya. Tuh lihat. Gambarnya bagus, kualitasnya kagak murang. Terbaik pokoknya. Kinclong. Kinclong. Bagus ya? Serius itu murah. Lu tau nggak harganya berapa? Berapa? Seginian doang. Berapa, Pak? Cuma 2 jutaan aja. 2 juta. Panti sosial lo. Sumpah, Kak. Betul. Aku tadi hampir mau nebak harganya 2 digit. Oh, enggak dong. Yang 2 digit ada, cuma kita buang aja nolnya gitu. Bentar, kalau harganya 2 juta ini obrolan serius nih, harus duduk lagi nih, harus duduk lagi nih. Silakan. Coba dibahas dulu. Boleh. Mamanya jadi ganteng kalau di sini, Pak. Coba Mamanya ini jadi ganteng. muka kita nggak pada murah ya, kameranya nggak murah. Kita Biasa ngobrol lagi, kamera Bang, kita murah. ngobrol lagi. Mas Ina pengen Boleh, banyak ya. boleh. Jadi banyak penasaran ya. Pengen tahu. Ini tuh Banyak yang nama pengen tahu. tipenya berarti apa? itel Super 26 Ultra. S26 Ultra. Ya, Kenapa correct. kayak tetangga tuh kalau nggak salah tuh? Iya. Sebenarnya itu kita emang ada varian kita. Jatuhnya emang sebenarnya varian ini namanya Super gitu. Oh. Memang mirip, tapi kualitasnya juga oke gitu. Cuma harganya terjangkau. Bang, tapi ngomong-ngomong kalau misalkan rusak, ada service centernya nggak, Bang? Tenang aja ada. Kita udah di semua area. Jadi dia dari Jabodetabek sampai dengan dari Sabang sampai Merauke itu ada. Udah dipastikan service ada? centernya di aplikasinya juga ada kok. Namanya Carcare. Gitu. Apa namanya? Carcare. Itu mau diapain lagi barusan? Mau coba dioper tapi Jangan dijolimin dulu. Gilu. Anak gua nangis nggak tapi dia lempar-lempar. Ini kan harga 2 juta nih. Betul.
Kalau 2 juta kayaknya dapat HP-nya doang malah. Oh, enggak dong. Terus dapat apa lagi? Lu dapat semuanya. Lah, Semuanya sama apa-apanya nih? Ada chargernya, ada casingnya. Gue kasih casing 2 juga. Nih casingnya nih. Ini tuh bisa berubah Oh, iya. DIY case namanya. Gitu. bisa kayak bunglon ya? Iya. Jadi gimana? Jadi gimana? Sebentar ya, kita coba aja langsung. Pakai foto yang tadi kali ya? Ya, Ada muncul boleh. foto di belakang gitu ya? Cakep ya? Iya. Kameranya ya? Heeh. Muka kita kagak pada leding. Ini bener kan ya? Iya, pada rapet gitu pori-pori. Gue pasangin dulu. Udah dapat beautify-nya ya? Ini udah dapat casing ini ya, otomatis ya. Iya, ibu-ibu pengajian nih beli ini. Iya, ibu pengajian kan selfie mulu ya. Ya deh, Mbak. Pesennya satu, Mbak. Apa? Pesennya satu. Iya, ibu pengajian. Minta sama gua nama bapak moyang lu Pak, nah. Gua segala kalau mau gua. lebih jelas lagi nih, Pak. Nih. Apa tuh? Nih, lihat Kita nih. lihat dulu nih video ini nih, satu ini nih. Mana nih? Nih. Bang, coba. Terbaik, Pak. Wah, ini casing. Udah Foto yang bisa tadi lihat kan? dari Ini foto belakang. yang tadi nih. Coba saya tunjukin, Coba. Tuh, lihat. Nah, Yang tadi. Ini langsung ada di casing belakangnya ya. Yes. Ini namanya DIY display case. Lu juga bakal dapet. Dua-duanya ada casing biasa sama casing ini. Tapi kok bisa ya? Maksudnya Itu kok bisa loncat begitu ya, Iya, Jel? makanya ya. Mas Aji, coba deh. Ditunjukin lagi deh, tunjukin lagi ya. Kebalik Cik, doang, tunjukin kebalik. lagi. Ini di belakangnya nggak ada apa-apa gitu ya. Betul. Tanya belakang udah permisi belum? Mbak, kelihatan banget noranya ya. Iya. Ayo gua aus pisan bro. Coba. Halus bisanya. Tuh. Si Iro dakinya kelihatan roh, daki lu. Gimana sih mandi makanya. Iya, gitu. Iro, Ini Iro. kalau casing ini beli sendiri, ini harganya berapa? Wah, kalau bisa lihat teman-teman semua di online, itu Oke. harganya 500 ribuan. Iya. Jadi lu bayangin lu dapat chipset yang kenceng, HP-nya tahan banting, tahan air, terus lu dapat casing 2 biji, kita cuma jual cuma 2 jutaan doang. Cocok banget buat Iya, konten pas banget kreator. buat konten ya. Kan? Banget. Aku langsung mikir ini pas banget buat konten. Kirimin ke rumah masing-masing ya. Boleh. Iya bener ya. Kita barteran aja barteran. Apa-apa di barter, apa-apa di barter nih ya. Nanti kita bicarakan aman aja. Ya di calling juga ntar gue di DM dah. Tapi Apa kalau tuh? ngomong-ngomong penjualan item ini sebenarnya pasarnya tuh mengarah kemana nih Bang? Sebenarnya sih kalau ngomongin mengarahnya tuh ke masyarakat sih. Sebenarnya masyarakat Masyarakat kita. yang mana Bang? Ibu-ibu biasanya mah. Nah, betul. Warga. Warga. jatuhnya. Nah, jadi teman-teman kalau ARKL itu memang sering disebut juga lembaga amal nih. Kenapa Nah, tuh? 2 juta. Karena harganya terjangkau. Murah ya? Jadi makanya pasar kita di sana. Karena kita pengen sesuai dengan visi kita. Namanya Enjoy Better Life. Yang dimana teman-teman semua yang punya budget terbatas tapi bisa menikmati kualitas yang tidak terbatas tentunya gitu. Keren banget. Keren banget. Tidak terbatas. Ini udah Betul. kece banget ya kata-katanya. Tadi sorry ini memorinya berapa giga? Ini RAM-nya 8 plus 8 giga dan ada pilihannya 128 dan 256. Nggak nyampe 2,5. Ya Sumiati, ngapa Ini- Sum? Beli aja Ya pasti udah, pede, kalau beli dia aja. pede. Dia mana nih? Dia mah. Ada di e-commerce kita banyak. Iya udah tinggal Instagramnya lu longok begitu ya. Ya udah, ngutang. 2 juta lu masih ngutang sama gua lu. Jangan dong, Tinggal beli. murah nih. Udah nanti lu ganti pakai ini, Bang. Iya tuh, Gitu. bukan apa. Aksesorisnya nggak begitu itu. Ada banyak. Kalau di dalam satu box itu lu dapat semuanya aksesoris saya Apa kita. itu, Bang Gesa? Ada casingnya, Oke. casing yang magnetik ya. Wow. Yang bisa Terus apa langsung ngecas gitu. Casing. iya ada tempel magnetis save-nya. Terus kita ada chargernya juga. Oke. Ada intinya sama tempered glass-nya juga ada. Jadi walaupun ini udah kuat, kita kasih lagi tempered glass-nya. Biar teman-teman merasa aman. Plus sama ini nih casingnya. Lengkap. Kasih yang semuanya terbaik, benar-benar. kasih yang terbaik. Gitu. Betul. Jadi sebenarnya udah nggak zaman lagi HP canggih, HP Iya. gokil tapi mahal tuh udah nggak zaman. Nggak zaman. Ini Pak, Ini tuh adalah HP yang murah dan juga spesifikasinya nggak kalah dengan yang kita mahal-mahal. Kita habis sini. Ya. Udah mau kenal geronya. Sama aja begini. Ba, Apa? udah mau kenal geronya. Kayak orang konten, kita nonton bareng. Konten bareng. Ah itu, habis ini tapi. Kita mau dada-dada dulu nih, karena ternyata waktu kita udah habis. Terima Udah, kasih dada. banget buat Kak Dada. Fansa dan juga Bapak Madun. Terima kasih udah masak-masak buat kita. Nanti kita sekali. Makasih Bang, nanti pinjam HP-nya ya buat konten. informasinya. Beli kali. Jangan mau pinjam dulu dong. Kita bakal ketemu lagi besok. Yes. Kalau ada yang mau beli ini jangan lupa ya. Jangan lupa dong. Harganya murah banget.
Amal soalnya. Jangan lupa besok ya pemirsa, kita balik lagi jam 8:30. 9:30 sampai jam 10:30. 9:30 sampai jam 10:30 pemirsa di Pagi Pagi Seru. Pasti seru. Jangan lupa beli handphonenya, kita beli konten kreator rame-rame. Ngatin.